Sudah terlihat teman-teman? Ya, sudah. Sudah, Bu. Oh ya, hari ini saya akan membahas prinsip pengembangan kurikulum operasional di satuan pendidikan. Nah, sebelum itu saya mau lemparin ke teman-teman dulu. Apa yang teman-teman tahu tentang kurikulum operasional di satuan pendidikan? Ayo. Mic-nya belum, Bu Siska itu. Ayo, siapa yang bersedia? Saya jawab ya. Ya, silakan. Kurikulum adalah untuk menggabungkan agar program kurikulum di sekolah bisa terlaksana dengan baik. Yang lain bisa menambahkan? Ya, mungkin kurikulum itu sebagai perisai dari lembaga satuan pendidikan ya Bu untuk pengembangan anak didik kita. Itu. Oh iya, Bu Linda boleh menambahkan? Mungkin ditambahkan dengan menyesuaikan dengan kultur budaya yang ada di setiap satuan pendidikan. Oh ya, terima kasih atas pendapatnya teman-teman. Saya akan mencoba membuka ya satu persatu materinya. Nah, yang pertama, prinsip pengembangan kurikulum operasional di satuan pendidikan. Kurikulum itu berpusat pada peserta didik, yaitu pembelajaran harus memenuhi potensi, kebutuhan perkembangan tahap belajar, serta kepentingan peserta didik. Yang kedua, konstekstual, menunjukkan kekhasan dan sesuai dengan karakteristik suatu pendidikan, konteks sosial, budaya, dan lingkungan, serta dunia industri. Maksudnya berpusat pada anak, nah sesuai dengan kepentingan anak. Terus itu sesuai dengan pertumbuhan anak, Bu. Kalau konstekstual maksudnya sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan, lingkungan budayanya, sosialnya, serta dunia industri yang membantu. Lalu, prinsip-prinsip pengembangan kurikulum operasional pendidikan. 1. Esensial. Esensial, semua unsur informasi penting, utama yang dibutuhkan oleh peserta, para pemegang kepentingan kurikulum digunakan di satuan pendidikan dapat diperoleh di dokumen tersebut. Jadi nggak tumpang tindih ya Bu ya. Akuntabel dapat dipercaya karena ada data-datanya. Terus melibatkan berbagai pemangku kepentingan seperti sekolah, kepala sekolah, guru, organisasi, industri, dunia maksudnya di sekitar lingkungan satuan pendidikan tersebut. Lalu profil pelajar Pancasila sebagai acuan dalam menyusun visi, misi, dan tujuan di satuan pendidikan. Profil pelajar Pancasila memiliki 6 kompetensi yang dirumuskan sebagai dimensi kunci. Keenamnya saling berkaitan dan menguatkan sehingga upaya mewujudkan profil pelajar Pancasila yang utuh membutuhkan berkembangnya ke-6 dimensi tersebut. Dimensi tersebut antara lain beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia, berbineka global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Beriman bertakwa ya bisa dengan pembiasaan ya Bu kalau di TK ya. Bisa dengan praktek sholat, praktek doa, praktek hadis, terus itu juga bisa membedakan perbuatan yang baik dan benar, bisa dengan
pencontohan dari guru, dari keluarga, berbineka global itu maksudnya beraneka ragam. Terus itu bergotong royong ya, bisa dengan gotong royong. Terus tuh mandiri. Mandiri anak sebaiknya dituntut untuk mandiri, dibiasakan. Lalu bernalar kritis, Bu. Jadi profil pelajar Pancasila itu diharapkan dapat bernalar kritis, dapat membuat kayaknya pertanyaan-pertanyaan dengan mengamati, bertanya, terus tuh mengemukakan pendapat. Yang terakhir kreatif. Dengan nih kreatif ini anak-anak bisa belajar kreatif dan mandiri menemukan ide-idenya sendiri. Dimensi-dimensi tersebut menunjukkan bahwa profil pelajar Pancasila tidak hanya fokus pada kemampuan kognitif, tetapi juga sikap dan perilaku, sesuai jati diri sebagai bangsa Indonesia sekaligus warga negara dunia. Maksudnya pembelajaran di TK ini nggak hanya berfokus pada kognitif, berhitung, membaca, tetapi juga bisa dengan sikap ya, mengembangkan sikap, mencari jati diri anak dengan merdeka belajar. Nah, nanti itu bisa menjadi bekal anak di pendidikan selanjutnya. Penjelasan di atas menggambarkan posisi dan fungsi profil pelajar Pancasila dalam kurikulum sekolah, yaitu sebagai 1. Tujuan jangka panjang segala proses pembelajaran yang sedang berlangsung di sekolah. Nah, maksudnya pembelajaran yang didapat dari itu sekolah itu bisa untuk jangka panjang, Bu, untuk pendidikan selanjutnya. Yang kedua, kompetensi dan karakter yang perlu dikembangkan oleh setiap warga sekolah. Nah, kompetensi itu bukan hanya anak-anak aja, Bu. Gurunya juga harus mempunyai kompetensi. Jadi kalau gurunya nggak bisa buat kegiatan pembelajaran yang menarik, terus tuh bisa memacu ide-ide anak, ya percuma aja ya. Jadi gurunya juga harus berkompetensi. Nah, untuk memancing anak-anak dengan ide-idenya yang cemerlang. 3. Benang merah yang menyatukan segala praktek yang dijalankan di sekolah. Jadi ini merupakan benang merah, kunci utama. Nah, sekian presentasi dari saya. Kalau ada pertanyaan, saya persilakan, Bu. Ayo, Bu. Saya buka lagi ya. Oh, biar semangat, kita tepuk semangat dulu ya. Iya. Yuk, tepuk semangat. Dang, dang, dang. Ding, ding, ding. Dung, dung, dung. Dang, dang, dang. Ding, ding, ding. Dung, dung, dung. Aha, aha, ma. Aha, aha, ngat. Aha, aha, semangat. Nah, sudah semangat belum ibu-ibu? Sudah. Ini kedengeran nggak sih mic-nya? Boleh bertanya, Bu, mana yang belum dimengerti. Saya akan mencoba semampunya. Iya. Tes. Kedengeran nggak Bu suaranya? Kedengeran, Bu Linda. Oh iya, terima kasih Bu Dewi yang sudah memaparkan materinya. Nah, hari ini saya mau bertanya tentang prinsip pengembangan yang akuntabel tadi, yang seperti apa? Tadi kan data-data itu maksudnya yang seperti apa? Terima kasih. Oh, iya. Akuntabel artinya dapat dipertanggungjawabkan karena berbasis data dan aktual. Maksudnya itu data itu diambil dari penelitian, Bu, dari misalnya isi. Kalau yang untuk wali murid bisa isi kuesioner, tanya jawab, atau bisa juga tanya jawab wawancara langsung. Terus kalau anak didik kan kita bisa pakai observasi, Bun. Ya, dari observasi itu kita lihat kegiatannya apa,
perlu dicapai. Nah, maka itu nanti dari data-data itu bisa terbentuk pembuatan kurikulum operasional pendidikan. Gimana Bu Linda? Ya, Ada terima yang mau kasih nambahin, Bu teman-teman? Dewi. Saya mau bertanya, Bu. Oh iya, boleh Bu. Dalam prinsip pengembangan kurikulum operasional pendidik itu kan ada melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Seperti apa contohnya? Ya. Oh iya, pemangku kepentingan itu banyak Bu. Kalau yang bisa tuh dari dinas pendidikan, kalau dari pemerintah ya. Bisa dari Bunda PAUD, misalnya dia mau ngadain program-program apa bisa dikembangkan di lewat TK kita. Terus itu komite kan sebagai apa ya? Sebagai pengawas lah, pengawas untuk kita, pengawas di sekitar lingkungan. Bisa juga kita bisa kemitraan Bu, kemitraan lewat itu apa namanya sponsor bisa, lewat donatur bisa. Tapi kalau donatur kayaknya di tempat kami belum ya Bu ya, nggak ada yang mau ngasih donatur. Kalau sponsor pernah kita kayak kerjasama dengan penerbit buku buat kegiatan dia jadi sponsornya. Begitu Bu Siska. Gimana Bu Siska? Cukup, Bu. Cukup. Ya. Bu Tri gimana Bu? Ada yang mau ditanyakan Udah. Bu Tri? Is the best, sudah bagus. Udah. Oh ya, terima kasih ya. Sekian presentasi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh.